teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membawakan satu lagi cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau masih berani. Pabrik gula ini adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum aku lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun, jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik itu adalah Kerajaan Demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya, karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Aku tidak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desaku, bisa ratusan kali luas desaku. Padahal desaku dibagi menjadi 12 RT. Jadi, bisa kalian bayangkan sendiri berapa luasnya. Tidak termasuk kebun tebunya. Sebegitu besarnya luas pabrik. Sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, barat, selatan, dan utara. Aku bakal mengulas perlahan-lahan, karena apa yang aku sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan berdiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja Desa A dan Desa B. Desaku adalah Desa A. Kenapa aku mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu, udara sangat dingin. Aku baru saja selesai habis sholat subuh di surau dekat rumahku. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa akan berkumpul di depan surau. Mumpung minggu, ayo jalan-jalan, kata temanku Jamal. Semua teman-temanku bersahut-sahutan setuju. Aku langsung bertanya, kemana? Bagaimana kalau ke dalam pabrik? Kali saja nemu bola tenis. Ada hal yang selalu aku lakukan bersama anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya, di sana banyak hal yang aku dan teman-temanku suka. Salah satunya bola tenis. Jadi tiap Sabtu sore, para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis. Dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut buat dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional, sehingga di mataku dan anak-anak lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk di dalam lahan yang sebegitu luasnya. Banyak pohon tua dan besar, sehingga meski siang hari, cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Jawabannya pohon juwet, mangga,
jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen. Dibiarkan buahnya masak secara alami, karena tidak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun, kami terhenti ketika sampai di jalur timur. "Loh, kok tutup?" kata Andi. Aku baru ingat, hari Minggu gerbang timur ditutup karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi tinggi, di sampingnya ada gereja Jawi Wetan. Itu yang aku ingat. Gerejanya tidak kalah tua sama pabrik, sudah berdiri sebelum aku dilahirkan. Namun, konon gereja ini terkenal angker. Tapi sabar, nanti akan ada waktunya buat membahas gereja ini. Aku dan yang lain kebingungan, sepertinya bakal batal. Sampai si Udin nyeletuk, "Bagaimana kalau lewat perumahan Belanda?" Aku terdiam sebentar. Mendengar nama perumahan Londo membuat aku begidik ngeri. Karena jauh, di jalur utara memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas berpagar. Di sana berjejer rumah besar nan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarahnya sendiri, rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun, yang membuatku merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini. Dan cerita dari mulut ke mulut. Kabarnya, banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca menatap kosong jalanan ketika seseorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa temanku mengusulkan itu karena di perumahan Belanda itu, tepatnya di rumah paling ujung, ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian, jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun menuju jalur utara, jalan kaki menyusuri jalan. Sampai di sana, satu demi satu kami memanjat, melompat, dan sampailah di depan rumah megah yang berjejer. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok, kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, aku berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu. Karena setiap melihat kaca itu, aku terbayang wajah-wajah Belanda yang sering aku bayangkan karena cerita-cerita yang tersebar. Namun, aku selalu gagal. Aku selalu melihat ke arah sana. Memang tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduk selalu merinding tiap melihatnya. Teman-temanku yang lain tampak biasa saja, berjalan tanpa beban, sedangkan aku was-was, perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba. Seolah-olah aku sudah ditunggu oleh mereka yang menghuni perumahan Belanda ini. Akhirnya aku dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Aku bisa melihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya, aku menyusuri jalanan itu. Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum aku lanjutkan, tidak ada salahnya aku bagi denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita kali ini. Perhatikan
setiap lokasi detail tempat-tempatnya. Ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi lutut orang dewasa. Dalam hatiku bertanya, kenapa orang pabrik tidak ada yang motong rumput itu, biar bersih saja? Namun, rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis ada 2 pohon asem yang sudah berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon lain. Sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya dedaunan pohon asem. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang, tahun 2019, pohon ini masih berdiri. Aku tidak pernah suka pohon itu. Bahkan sejak aku bersekolah di TK, aku masih ingat jelas kenangan yang nanti akan aku ceritakan secara perlahan. Intinya, pohon itu berada di tempat yang terisolasi. Butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis. Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan, namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin, ketika petinggi pabrik bermain. Namun, mataku tidak fokus. Aku lebih tertuju pada 2 pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leherku selalu meremang setiap melihat pohon itu. "Aku nemuin bola ini!" teriak temanku si Jamal. Aku dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi ada yang mengganjal pikiranku. Seolah-olah ada yang melihatiku entah dari mana. Dayat yang pertama usul, "Mumpung di sini, ayo cari jambu. Sudah matang sepertinya." Bicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami bisa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabannya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri kami bisa melihat berjejer rumah besar, tidak sebesar perumahan Belanda. Namun rumah di sini sudah cukup besar, karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya, setauku hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong, tidak berpenghuni. Alasannya, karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah aku dengar dari seseorang di tempat itu. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya, cerita ini aku dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya, Om Ardi, yang kebetulan menjabat jadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra menginap. Mas Hendra nurut saja, karena memang beliau waktu itu masih muda, belum kepikiran ngekos, apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam, Om Ardi pamit, katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan tinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini jawab iya-iya saja. Toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Kalau kamu dengar suara apa saja, tidak usah keluar, ditinggal tidur saja ya nak."
Mas Indra cuma magut-magut. Beliau tidak bertanya lebih rinci. Mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya itu bukan sekedar pesan biasa, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut. Mas Indra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri. Namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan rumah ada penghuninya, tapi Mas Indra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Indra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Indra bersiap mau masuk rumah, namun beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Suara ringkikan kuda. Mas Indra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi beliau mengambil senter dan jaket mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Mas Indra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, melangkah melewati jalanan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Indra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis. Namun, suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Indra tidak memikirkan apapun, lebih tepatnya belum curiga. Rupanya tanpa Mas Indra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Belanda. Kali ini suara itu sudah lenyap dan Mas Indra seolah baru sadar dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Mas Indra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Indra mengintip perumahan Belanda dari balik pohon randu. Dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget, bercampur bingung. Di salah satu rumah, ada sosok yang tengah berdiri mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan. Rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping, dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Indra baru sadar. Bagaimana bisa ada orang di rumah itu? Bukannya Om Ardi mengatakan tempat itu kosong melompong? Rupanya perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Indra bersembunyi. Mas Indra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya, wewangian itu semakin menyengat seolah sosok itu mendekatinya. Mas Indra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja dugaannya. None Belanda itu rupanya mendekatinya, tertawa nyaris cekikikan yang bikin Mas Indra lari terbirit-birit. Sosok itu mendekatinya terbang. Kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya, Mas Indra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar, ia berlari jauh ke samping lapangan tenis. Di bawah dua pohon besar asem, rupanya Mas Indra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar, yang dilihatnya nyaris seperti pohon asem. Ternyata itu adalah kakinya. Aku yang mendengar Mas Indra bercerita cuma begidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang, Mas Indra kembali berlari. Rumah dinasnya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Indra langsung pergi tidur di kamar. Namun, rupanya malam mengerikan ini belum berakhir. Karena teror yang selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Indra angkat kaki dari rumah dinas khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong nan mengerikan. Masih di malam yang sama,
Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru dia lihat. Seumur-umur dia belum pernah bertemu apalagi melihat hal di luar logika. Karena sebelumnya ia hanya mendengar dari orang-orang. Namun jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur, sebaliknya ia kepikiran. Wajah Nona Belanda rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi. Tapi kemana? Rupanya kecemasan yang merasuki Mas Hendra mengaburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar seseorang memanggil-manggil. "Mas, tolong mas." Kaget bercampur takut, Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun suara itu semakin nyaring karena sepertinya tidak hanya satu suara melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya Mas Hendra memberanikan diri melihat. Mas Hendra membuka selambu jendela ruang tamu yang menghadap ke halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra. Rupanya di depannya banyak sekali pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus meminta tolong. Semalam suntuk, dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya, ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok, Om Ardi seolah-olah tahu. "Kamu kenapa, Leh?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kamu itu ceroboh, kan sudah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini biasanya dikarenakan Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Nona Belanda. Ada keterikatan apa Mas Hendra tidak mengerti. Namun rupanya ada kasta di dalam pabrik ini, sehingga bila melihat penghuni satu biasanya akan mendatangkan penghuni lain. Dan bisa dibilang pasukan pocong itu merupakan kasta terbawah dibandingkan Nona Belanda. Jadi rupanya ada kasta di antara para penghuni pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah. Ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu di mana yang paling kuat? Jawabannya adalah ada di lahan kosong, di samping gerbang tidak terpakai di utara. Tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong.